Kota besar kedua telah memiliki peranan strategis dan keberadaannya selalu menjadi rebutan sejak zaman dulu. Hal ini dibuktikan dari adanya peninggalan makam di Jalan Cempaka, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, yang konon dipercaya bersemayam jasad sosok Panglima Kerajaan Majapahit yang hidup jauh sebelum era Mahapati Gajah Mada. Warga biasa menyebutnya makam Eyang Yudo Kardono. Menurut cerita yang berkembang, Eyang Yudo Kardono diutus oleh Raja Jayanegara untuk memadamkan pemberontakan yang saat itu terjadi di Surabaya karena dikhawatirkan dapat mengganggu kedaulatan kerajaan. Saya mencoba mencari informasi tentang sosok Eyang Yudo Kardono ini kepada juru kunci makam. Assalamualaikum Bapak, saya Nesya dari Dua Dunia Trans 7. Nah, kalau untuk tempat ini sendiri, waktu awal ditemukannya itu bagaimana Pak ceritanya? Ya, pada zaman Belanda, di zaman pemerintahan di Wilhelmina, kalau nggak salah itu waktu itu, menurut ceritanya ya, terus ditutup. Untuk makam umum dan sudah istilahnya dilarang untuk dibuat satu pemakaman lagi. Sehingga akhirnya tempat-tempat di sini sangat bisa dikatakan sakral sekali ya. Dan pada saat itu penduduk setempat di sini seringkali menyaksikan bahwa setiap ada hewan atau binatang atau burung yang melintasi di besaran ini pasti terjatuh. Tiba-tiba ya, sendiri seperti itu. Iya. Terus akhirnya dari tokoh-tokoh spiritual sendiri pengen tahu apa sebenarnya yang ada di sini. Ya, setelah itu dilakukan ritual seringkali sehingga benar-benar bisa dinyatakan bahwa di sini ada yang mengatakan sebuah petilasan dari Eyang Yudo Kardono, seorang panglima perang Majapahit. Oke, Bapak, terima kasih ya atas penjelasannya. Dulu, makam keramat ini sering dikunjungi oleh mantan Presiden Soeharto untuk berziarah. Beliau juga melakukan ritual di sebuah ruangan khusus di sisi belakang makam utama yang dipercaya sebagai tempat turunnya pancaran cahaya dewa. Saya kembali mencari informasi dengan tokoh sejarawan di Kota Pahlawan ini. Yang Mas Pur bisa ceritakan mengenai sejarah dari Tempo Dunia Kota Pahlawan ini bagaimana, Mas? Menurut cerita yang berkembang, Eyang Yudo Kardono itu hidup pada zaman Raja Jayanegara. Itu sekitar tahun 1309 sampai tahun 1328 ya. Dan pada waktu itu memang ada beberapa kali pemberontakan. Jadi pertama pemberontakan Nambi, kemudian ada pemberontakan Kuti dan pemberontakan Semi. Dan pada saat ada pemberontakan itulah Eyang Yudo Kardono yang pada waktu itu merupakan tokoh, katakanlah tokoh militer ya di Majapahit, dia diutus oleh Raja Jayanegara untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Majapahit dan salah satunya di kota Surabaya. Nah, kalau dari penamaan Eyang Yudo Kardono sendiri memang asalnya nama seperti itu atau ada itu merupakan nama suatu istilah sih, Mas? Kalau kita kaitkan dengan zaman Majapahit, kita tahu bahwa tokoh-tokoh pada zaman Majapahit, baik itu tokoh militer atau tokoh tentara lah pada waktu itu ya, juga tokoh-tokoh kerajaan lainnya pada waktu itu memang namanya itu menggunakan nama-nama binatang. Jadi misalnya Gajah Mada ya, terus kemudian ada lembu sora, itu lembu itu kan sapi gitu kan. Kemudian kudo itu dari kata kuda. Jadi kalau misalnya mengacu pada nama Yudo Kardono, ada kemungkinan memang ini punya kaitan dengan kerajaan Majapahit. Ini konotasi juga ada semacam seperti pancaran dewa di tempat ini. Dari kerajaan Majapahit sendiri, maksud dengan pancaran dewa itu sebenarnya apa di Tempo Dulunya? Ya, kalau kita merujuk pada sejarah Majapahit misalnya ya, terkait dengan namanya sinar ya, sinar dewa atau sinar yang lain yang itu dianggap sebagai menimbulkan aura kepemimpinan dan sebagainya memang ada. Jadi contohnya misalnya ketika Ken Arok
melihat Kendedes. Nah, itu kan pada saat itu kan dia melihat sebuah cahaya yang bersinar di pahanya gitu kan. Dan itu diyakini oleh Ken Arok kalau dia bisa memperistri Kendedes, maka keturunan dia itu bisa menjadi pemimpin pada masa itu. Nah, ini yang kemudian cerita-cerita semacam ini dalam konteks budaya Jawa memang sangat banyak terkait dengan sinar dewa, pancaran dewa dan sebagainya. Jadi misalnya dalam masyarakat Jawa itu ada istilah pulung. Pulung itu adalah cahaya yang jatuh dari langit, yang siapapun yang kejatuhan cahaya itu maka dipercaya akan bisa menjadi pemimpin, baik itu pemimpin lokal maupun pemimpin tingkat nasional gitu ya. Saatnya saya berinteraksi dengan makhluk gaib di tempat ini. Dapatkah mereka memberi informasi lain terkait tempat ini? Tetap di Dua Dunia. Saya dengan Gus Beki akan mencoba berdialog dengan makhluk gaib yang berada di tempat ini. Sementara Mas Dewa coba membantu saya menggambarkan sosok makhluk yang masuk ke Raga Mediator. Di sela saya berinteraksi, Mas Dewa sekuat tenaga mewujudkan visual dari makhluk yang menampakkan keberadaannya di sini. Ini udah masuk? Udah. Assalamualaikum. Nanti. Nangkene. Ya nang omah. Assalamualaikum. Saman sapa? Aku gak duwe jeneng. Gak duwe jeneng ya. Hah? Gak duwe jeneng. Anda ini wujudnya seperti apa memangnya? Wujudnya kayak apa? Sosok Anda seperti apa? Arek, anak-anak. Anak kecil? Anda ini yang tinggal di mana sih memangnya? Bangunan di. Mondok. Pojok. Itu. Di pohon mangga. Nah, Pohon mangga. Anda sudah berapa lama tinggal di situ? Suwe bangunan gini. ngerti. Tidak tahu. Nggak tahu. Itu Tak bisa memberikan informasi, terpaksa mediator disadarkan. Mas Dewa tadi ini kan pas Sosok yang dilukis Mas Dewa pun menyita perhatian saya. makhluk apa sebenarnya Mas? Ini bilangnya itu jabrik seperti siluman harimau. Dari sini langsung lari ke sana. Kalau yang ini apa Mas? Ini anak kecil yang dari situ tiba-tiba lari. Oke, Ya, tingginya sekitar berapa itu? Mungkin segini. Segitu. Mungkin apa ya? Oh tadi juga mungkin Tujuh saya lihat atau- yang saya lihat di belakang pohon ini juga tadi. Ya, Lari ya, Anda tadi. ya, lari. Terakhir di sini. Tapi memang seperti manusia wujudnya. Nah, manusia. Cuman beda kupingnya aja agak lincip gitu. Kayak Ya. dan dia cuma kayak memakai kuping tikus gitu. memakai Kayak apa ya? Kayak popok bayi itu. Oh, popok seperti gitu. itu. Ya, nggak pakai baju. Saatnya saya kembali mencari informasi. Becky bersama timnya kembali bersiap. Tiba-tiba saja ada satu makhluk lagi yang masuk ke raga mediator kami. Ia sepertinya sulit dikendalikan. Makhluk ini secara tak diduga melakukan penyerangan kepada mediator kami. Pertarungan pun tak terhindarkan. Saya dan Gus Beki mencoba fokus kepada salah satu mediator. Terpaksa satu mediator dipulihkan kesadarannya. Sebelumnya Anda ini punya nama?
jeneng? Jenengmu siapa? Punya nama atau julukan buat Anda? Rewang. Namanya apa? Rewang. Kalau Rewang ini sosoknya seperti apa memangnya? Sosokmu mudune apa? Gede. Menyerupai manusia atau bagaimana? Gede. Besar. Anda ini dari bangsa jin atau roh sih? Ya. Bangsa mana? Anda penguasa di sini? Ya. Kenapa Anda bisa berkuasa di sini? Anda tahu tentang sejarah dari petilasan Yudo Kardono. Kardono? Tahu? Terus tahu. Bisa tolong aku sono. Ketika Anda datang ke sini, ini tempatnya seperti apa kondisinya? Bangunnya kayak apa di sini? Ya alas-alas sono iku sawah-sawah. Hutan-hutan sawah-sawah. Yang Anda tahu tentang petilasan itu bagaimana? Apakah itu memang benar-benar titisan dari kerajaan Majapahit? Saya harus sampein. Aku gak ngerti aku. Saturunge soalnya kesana kono. Saatnya makhluk ini untuk pergi. Nah, ini makhluk yang Mas Dewa gambar ini berupa apa ini, Mas, sebenarnya? Itu sebenarnya seorang kakek yang tadi barusan masuk ke mediator yang pertama kali. Itu sepertinya penunggu sini. Seorang kakek-kakek itu, Pak. Udah berapa umurnya kira-kira? Mungkin di atas kepala 9 gitu ya. Kalau lihat wujud fisiknya membungkuk dan Memegang ini ya, tongkat, semacam tongkat. Tapi dia menggunakan atribut apa, Mas? Dia menggunakan jubah. Jubah warna? Putih. Jubah putih. Tapi lebih, ini ada ikatan kepala ini. Iya, rambutnya itu panjang seperti diikat di Dicepol atas dulu. ini ya. Nah, kalau yang ini, Mas, sosok apa? Ini yang barusan kita lihat masuk yang terakhir ke mediator. Itu seperti sosok jawara, besar, ganteng, rambutnya panjang. Nah, ini saya masuknya seperti saya lihat di belakang ini adalah seperti sebuah medan pertempuran. Jadi sepertinya salah satu jawara prajurit yang masuk dan tidak ingin untuk digambar. Jadi pada saat sebelum masuk menampakkan wajahnya, kita coba sket langsung masuk ke mediator. Selalu berbalik-balik. Selalu bergerak ya? Selalu bergerak-bergerak. Masih kurangnya informasi yang didapat, satu mediator kembali dipersiapkan. Ini tiba-tiba mediator ini kemasukan makhluk, namun nampaknya sulit sekali untuk digerakkan karena sekujur tubuhnya kaku banget. Tubuh mediator kami secara spontan tak bisa bergerak. Ia seperti terpaku kuat menempel bumi. Jadi kan proses mediumisasinya juga terlalu keras untuk masuk. Assalamualaikum. Paham bahasa Anda Jawa nggih? mengerti bahasa kami? Dalam? Assalamualaikum. Anda siapa? Bisa. Makhluk ini mengaku sebagai sosok dari Eyang Yudo Kardono. Halo, Eyang Kudo ya? Eyang Kudo atau Eyang Judo manggilnya? Yang benar itu? Yudo. Bisa dimengerti. Ini sebenarnya itu petilasan atau memang makam sih sebenarnya? Petilasan apa memang makam? Makam. Ada jasad Eyang berarti di situ atau bagaimana? Wonten jasad. Oke, iya. Kenapa Eyang itu bagaimana ceritanya kok Eyang bisa sampai ada di sana? Ya nopo ceritane jenengan saged sampai ten mriki. Ceritane ya nopo niku riyene? Brawijaya. Brawijaya menyuruh Eyang ini ke sini. Untuk apa, Eyang? Untuk nopo?
Emangnya kenapa yang bisa ditugasin di sini? Dulunya ini tempatnya apa memangnya? Di sini. Oh. Pancaran apa nih? Dewa. Pancaran dewa. Pancaran dewa. Oh, ten mriki niku wonten pancaran dewa. Menurut pemahaman Eyang, dia sampai di sini memilih di sini karena di sini ada sinar. Nah, kalau Anda sendiri memang meninggalnya kenapa? Jenengan piyambak riyen niku sedo niku karena orang nopo sakit karena sepuh niku. Oh, karena tua. Oh, karena tua. Usia. Iya kan salah satu mantan presiden negara ini juga di Indonesia niki wonten presiden namine Pak Harto. Napa nate mriki? 4 kali. Iya. Apa itu Mbak? Oh, orang Pat. Oh, orang Pat di sini. Nggih. Ruang Khusus. Oh, ruang khusus. Wonten ruang khusus. Di wingking mriku wonten ruang khusus. Eyang setelah Eyang wafat Setelah itu ada jenengan sedo, penerus Eyang siapa? penerus jenengan wonten mboten? Tidak ada. Oh, ketutup. Eyang ada yang ingin Eyang sampaikan ke masyarakat? Sesembah orang leluhur ingkang tiyang kathah niku janji ngayomi sedaya temui ngayomi ngabulaken hajat pendonga sing sae temui wonten kathah sing kang boten sae disuwun kalih tiyang leluhur boten asal ingkang mriki ditutup damel tiang-tiang sangat khusus khusus. Setelah dirasa cukup, mediator disadarkan Gus Beki. Mantuk ya, Mbak? Gus Beki, tadi kan ketika sedang proses mediumisasi ada mediator mengatakan bahwa di tempat ini memang ada semacam pancaran dewa seperti itu. Gus Beki bisa tunjukkan sebelah mananya? Bisa, di dalam. Oke, kita ke sana. Bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Saya penasaran, bagaimana sebenarnya tempat pancaran dewa yang dipercaya memiliki energi aura sangat kuat dan menjadi tempat ritual untuk mendapatkan jabatan tinggi. Dengan pancaran dewa itu memang ada semacam seperti cahaya gaib atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau dilihat dari mantan panjang enggak, tapi kalau dari kekuatan tertentu memang ini sinarnya luar biasa. Oh, seperti itu. Menyorot ke atas. Jadi memang seperti ada sinar yang muncul dari sini ya, kalau lihat dari gaibnya seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk mendapatkan gambaran sosok Eyang Yudo Kardono dengan lebih jelas, Mas Dewo akan mencoba melukisnya di atas kanvas. Ya Mas Dewa, ini gambarnya gambar siapa sebenarnya? Ternyata beliau itu adalah pimpinan yang ada di sini, ketuanya. Jadi ada bilang pegang tombak, kemudian duduk di singgasana. Di singgasana ini seperti berlian. Oh ini yang ini mahkotanya ini terbuat dari emas dan ini adalah berlian. Terus kemudian beliau duduk di singgasana juga seperti kursi begitu. Itu juga dihiasi dengan atribut permata dan geruk-geruk seperti ini. ukuran kisaran umurnya ini umur berapa kira-kira? Mungkin beliau ini juga udah tua sebenarnya ya, karena ini lukisnya guru, jadi saya mau buat gurat-guratannya dengan begini seperti itu. Karena juga pengaruh cat yang basah, jadi kisarannya ya usia 8 sampai 90 usia.
Sebuah peninggalan sejarah berupa makam tua sering kita jumpai. Cerita yang beredar di masyarakat pun beragam versi dan sumbernya. Namun dengan tujuan untuk pelestarian, semuanya telah menjadi bukti kebesaran sejarah panjang bangsa ini.